أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia
Ya Allah, berikan kepada kita semua baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, walafiat, yang dengan semua nikmat tersebut siang hari ini, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Tak lupa juga khatib wasiatkan pada diri khatib pribadi maupun kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah. Sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Berbicara tentang amanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, "Adzil amanata ila man i'tamanak." Tunaikanlah amanat kepada orang yang menitipkan amanat kepadamu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam kitab tafsirnya, menunaikan amanat yang dimaksudkan adalah bersifat umum, mencakup segala yang diwajibkan seorang hamba, baik hak Allah maupun hak sesama manusia. Adapun amanat yang berkaitan dengan hak Allah, yakni menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian mengemban amanat juga berkaitan dengan hak sesama, di antaranya seorang pegawai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La tu'addanal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna." Hendaklah kalian menunaikan hak pada yang berhak menerimanya, karena nanti di hari kiamat akan dituntut kisos untuk kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya menjadi pegawai yang amanah dan ikhlas dalam bekerja sungguh sangat sulit ditemukan saat ini. Betapa sering kita melihat pegawai yang tidak on time dalam jam masuk kerja. Ketika jam kerja malah terlihat beberapa yang berada di pusat perbelanjaan. Korupsi pun sering terjadi, baik dalam hal korupsi waktu, korupsi aset, dan korupsi uang jalan. Gratifikasi, suap menyuap pun menjadi hal yang biasa di tengah-tengah mereka. Padahal jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, setiap kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita perbuat. Baik kita sebagai atasan ataupun kita sebagai bawahan. Ketahuilah bahwasanya orang yang berkhianat terhadap amanat pun menyandang salah satu sifat munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ayatul munafiki thalath." Ada 3 tanda orang munafik. Yang pertama kata Nabi SAW, "Idza hadatsa kadzaba." Jika dia berkata, dia berdusta. "Wa idza wa'ada akhlafa." Jika dia berjanji, kemudian dia ingkari janjinya. Dan yang ketiga, "Wa idza tumina khana." Dan ketika dia diberi amanat, khana, berkhianat terhadap amanat tersebut. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, pegawai yang disebut amanah kata para ulama berarti memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai pegawai.
Dan di antara tanda pegawai yang amanat terhadap kewajibannya yang pertama, kata para ulama, jika telah ada ketetapan waktu awal dan akhir kerja, maka ia harus memenuhi aturan tersebut. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, al-muslimun ala syurutihim. Seorang muslim itu sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan akadnya. Kalau masuk jam 7.30, ya kalau bisa datang sebelum jam 7.30. Bukan datang telat tapi pulang ingin di awal waktu. Berarti dia tidak amanah. Yang kedua, kata para ulama, tidak menggunakan fasilitas kantor seperti mobil atau kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, tanda pegawai yang amanah terhadap kewajibannya tidak memanipulasi sisa uang perjalanan dinas. Beberapa pegawai sengaja memanipulasi laporan keuangan perjalanan dinas dan mengambilnya untuk masuk ke kantongnya sendiri. Dan tanda pegawai yang amanah yang keempat, tidak menerima suap dan segala bentuk gratifikasi. Contohnya, kata para ulama, seorang sipir penjara tidak boleh menerima uang dari pengunjung yang ingin menjenguk saudaranya di penjara, karena ini termasuk khulul atau berkhianat. Begitu pula seorang pejabat tidak boleh menerima bingkisan atau parsel, karena hadiah semacam ini, kata para ulama, lebih menjurus kepada riswah, sogok menyogok. Seandainya ia bukan penjaga sipir atau bukan sebagai pejabat eselon, tentu ia tidak akan mendapatkan hadiah atau parsel tersebut. Dalam hadis yang sahih disebutkan, hadayal ummali ghulul. Hadiah bagi pejabat atau pekerja adalah ghulul. Apa itu ghulul? Adalah khianat. Hadiah bagi pejabat atau pekerja adalah ghulul, khianat. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Salah seorang ulama, Ibnu Habib rahimahullah, menjelaskan, para ulama tidaklah berselisih pendapat tentang terlarangnya, tentang haramnya hadiah yang diberikan kepada penguasa, yang diberikan kepada hakim, diberikan kepada pekerja dan penarik pajak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Bagaimana akibat yang menimpa pegawai atau pekerja yang tidak amanah terhadap pekerjaannya, tidak amanah terhadap kewajibannya? Pernah Nabi SAW mempekerjakan seorang dari Bani As'ad yang bernama Ibnul Lutbiyah untuk mengurus zakat. Diamanahkan oleh Nabi Ibnul Lutbiyah ini untuk mengurusi zakat, jamaah. Kemudian orang tersebut datang sambil mengatakan, ini bagimu dan ini hadiah bagiku. Ini bagimu dan ini hadiah bagiku. Maka secara spontan Nabi SAW berdiri di atas mimbarnya, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersabda di tengah-tengah para sahabatnya, ma balul amili nab'athuhu fayati yaqulu hadza laka wa hadza li. Ada apa dengan seorang pengurus zakat yang kami utus ini? Lalu ia datang dengan mengatakan, ini untukmu dan ini hadiah untukku. Masya Allah. Kemudian Nabi melanjutkan, fahala jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayanzuru ahyudalahu amla. Kemudian Nabi mengatakan, cobalah dia duduk saja di rumah ayahnya atau di rumah ibunya dan cermatilah apakah ia menerima hadiah atau tidak. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksud Nabi demi Allah, kata Nabi SAW. La ya'ti bi syai'in illa ja'a bihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala raqabatihi. Kata Nabi SAW, demi Allah, tidaklah seseorang datang
dengan mengambil hadiah seperti pekerja tadi, melainkan ia akan datang dengannya pada hari kiamat, lalu ia akan memikul hadiah tersebut di lehernya. Dipikul hadiah-hadiah tersebut di lehernya. Kemudian kata Nabi SAW, jika hadiah yang ia ambil adalah seekor onta, maka akan keluar suara onta dari lehernya. Jika hadiah yang ia ambil adalah sapi betina, maka akan keluar sapi betina, suara sapi betina dari lehernya. Jika yang dipikul atau diambil hadiahnya adalah seekor kambing, maka akan keluar suara kambing dari lehernya. Kemudian Nabi melanjutkan, "Tsumma rafa'a yadayhi hatta ra'aina urqata itbahi ala hal nabghuthu salasan." Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putih kedua ketiaknya. Seraya mengatakan, Nabi mengatakan, "Ketahuilah, bukankah telah kusampaikan?" Secara berulang-ulang sebanyak 3 kali. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang pegawai yang amanah. Karena sekali lagi Nabi bersabda, "Al-muslimun ala syurutihim." Seorang muslim itu sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan akadnya. Kalau dia menyalahi akad yang telah dia setujui, yang ia telah tanda tangani, maka dia telah berkhianat, dia menjadi pegawai yang tidak amanah. Mari jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita berdoa di hari Jumat yang penuh barakah ini, semoga doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Sawu sufufakum, lurus dan rapatkan shaf. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما
ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi